Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Inggit. Di segmen merbabu kali ini saya akan bikin tas ya. Cuma kali ini tasnya pakai kusin seperti ini. Jadi alasnya kita pakai kulit sintetis. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya kulit sintetis, teman-teman bisa bikin alasnya pakai rajutan ya. Nah, untuk pola kali ini kelipatannya fleksibel ya. Jadi di sini untuk yang saya bikin sekarang ini kelipatan 4. Jadi total stitchnya ini ada 124, lalu dibagi 4 itu kan jumlahnya 31 ya. Jadi nanti 31 kali. Nah, ini 31 itu kan ganjil ya satunya ya. Jadi di sini harus dibikin genap. Jadi nanti karena ini 124, jadi nanti saya tambah 4 jadi 128. Biar hasilnya nanti kelipatannya bisa 32 kali. 32 kali pengulangan seperti itu ya teman-teman. Semoga mengerti ya cara ngitungnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bikin misalnya hasil stitch akhirnya 175, itu kan dibagi 7 hasilnya 25. Nah ini kan 5-nya itu kan ganjil ya, jadi harus dibikin 26. Jadi teman-teman nanti tinggal ditambah 175 ditambah 7 lagi. Jadi nanti kelipatannya 26 kali pengulangan. Kelipatannya tetap 7 ya, cuma nanti hasilnya 26 kali pengulangan. Karena nanti di sini kan saya kelipatannya 4 ya. Jadi ini harus ini apa namanya? Kita kan akan bikin back post dan front post. Jadi nanti saya akan bikin 4 back post, 4 front post, 4 back post, 4 front post. Jadi nanti hasil akhirnya ketika sampai di row akhir itu polanya ketemu. Jadi tidak ini ya, apa namanya? Tidak ganjil. Nah, untuk benangnya di sini saya pakai benang polikilap dan hakpen nomor 4. Seperti ini. Untuk pola ini semoga teman-teman mengerti ya cara menghitungnya. Kalau tidak mengerti ikutin saya aja. Jadi kita akan bikin di sini total stitchnya 128. Tetap kelipatan 4 nanti 32 kali pengulangan. Seperti itu. Jadi ini karena masih 124 belum 128, ini saya akan increase lagi 4 kali biar hasilnya 128. Seperti itu ya. Kita bikin SC di sini. Kalau teman-teman ingin bikin double crochet untuk increase juga boleh. Ini saya increase 1. Lalu nanti di sini 1, di sini 1, di sini 1. Ini saya akan increase dulu ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi sudah saya increase 4 kali. Nah, sekarang kita untuk row berikutnya kita akan ini kita slip stitch dulu ya. Kita akan bikin double crochet keliling. Sini saya bikin CH2 dulu. Lalu double crochet tiap stitch. Atau CH1 dulu deh. Lalu double crochet di stitch yang sama. Lalu tiap stitch kita isi dengan 1 double crochet. Ini kalau teman-teman tidak di-increase, tidak perlu di-increase, itu langsung double crochet saja ya, jadi tidak usah SC. Ini saya akan bikin double crochet dulu 1 row. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai 1 row double crochet keliling. Ini 1 lagi, 1 stitch lagi, lalu kita slip stitch. Ini kedekatan, lalu kita slip stitch di sini. Nah, untuk row berikutnya ini kita akan bentuk motif ya. Jadi di sini
kita bikin CH1, lalu kita kait front post. Sini kita bikin 4 front post, 4 double crochet front post. Ini 2, 3, 4. Seperti ini. Lalu kita kait lagi di sini 4 back post, 4 double crochet back post. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah 4 front post, 4 back post. Karena di sini saya pakai kelipatan 4 ya. Jadi 4 back post, 4 front post. Kalau teman-teman pakai kelipatan 7, 7 front post, 7 back post. Seperti itu. Disesuaikan dengan kelipatannya. Sekarang di sini 4 double crochet front post. Ini kita kerjakan 1 row. Ini 4 back post, 4 double crochet back post. Ini saya kerjakan dulu ya sampai 1 row. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sampai sini, jadi kita sudah sampai di 4 row terakhir ya. Maaf, 4 stitch terakhir. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi. Jadi hitungannya harus genap jumlah angka di akhir ya. Tadi kan 31 ya. Lalu saya increase 4 kali, jadi totalnya 32 pengulangan. Nah, jadi kalau 31 nanti berhentinya di sini. Jadi ini sama-sama front post, ini langsung ketemu front post lagi. Nah, jadi makanya saya tambah lagi 4 stitch biar nanti jatuhnya di back post. Jadi habis front post, back post. Nah, yang stitch awal kan tadi front post. Jadi hitungannya pas seperti ini. Jadi ketemu ya. Ini kita bikin 4 back post. Kalau kita nggak tambah, jadi hitungannya tidak pas. Nah, ini back post, 4 back post, lalu ini yang tadi 4 front post, jadi ketemu. Lalu kita slip stitch. Nah, untuk row berikutnya yang ujung ini, yang ujung kan ini 4 front post ya, yang ujung ini kita ganti jadi back post. CH1 dulu, lalu kita back post. Ini agak susah kaitnya kalau seperti ini. Nah, seperti ini kita bikin 1 back post, lalu ini yang 3 kita tetap bikin front post. 1, 2, 3. Ini karena hanya ada 3 front post, lalu ini yang back post kita jadikan front post biar tetap jumlahnya ada 4 front post. 1, 2, 3, 4. Lalu ini yang back post kita bikin back post tetap 3 back post. Nah, ini yang front post, 1 stitch kita ganti jadi back post. Itu ya, jadi nanti yang front postnya geser. Nah, ini kita bikin front post 3 kali, lalu yang back post ini 1 stitch kita ganti front post. Nah, jadi yang back post tetap 4 stitch, yang front post juga tetap 4 stitch. Nah, ini sudah 1 row, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, dia geser ini. Sekarang kita kerjakan di sini. Setelah 4 front post kita bikin lagi
3 back post ya, karena di awal kita sudah bikin 1 back post, jadi tinggal 3. Nah, seperti ini. Lalu kita slip stitch di sini. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita bikin CH1, kita masuk di row berikutnya. Nah, di sini ini 1 2 3 4 ya. Ini 4 front post. Yang ini kan kita sudah bikin back post, lalu kita bikin back post lagi. Di sini. Ini kadang-kadang susah nih kalau pas back post. Pas naik row, pas back post itu agak susah. Ini back post, lalu di sebelahnya ini kita back post. Jadi kita geser ya. Jadi ini sisanya 3 front post. Nah, ini yang back post ini. Yang ini kita ambil lagi jadi front post. Nah, ini sisa 3 back post. Ini 3 back post. Nah, ini yang front post di ujung ini kita ganti jadi back post. Nah, ini sisa 3 front post. 1 2 3. Lalu yang back post ini di belakang ini kita ganti jadi front post. Lalu sisanya 3 back post. Pokoknya jumlah front post dan back postnya harus 4 ya. Ini 3 back post, ini yang front post kita ganti back post. Nah, begitu seterusnya kita kerjakan 1 row. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak dia geser? Nah, ini jadi kelihatan ya. Ini tadi kameranya agak-agak berembun. Jadi ini saya kerjakan dulu ya 1 row. Nah, ini sudah sampai sini, sudah 4 front post. Nah, ini kita kerjakan 2 back post. 1 2. Lalu kita slip stitch di sini. Nah, seperti ini. Back postnya ini tetap ada 4 ya. Dan di awal kita sudah bikin 2 back post. Jadi tadi terakhir kita bikin 2 lagi. Sekarang di row berikutnya kita bikin CH1, lalu kita kerjakan masih back post. Kita bikin 1 2. Lalu ini yang front post kita ganti jadi back post. Ini sisa 3 front post, ini kita bikin tetap front post. 1 2 3. Lalu ini yang back post kita ganti jadi front post. Ini ada 4 front post, lalu kita kerjakan sini 3 back post. 1 2 3. Lalu yang 1 ini front post kita jadikan back post. Lalu kita kerjakan lagi di sini 3 front post. 2 3. Lalu yang back post ini kita jadikan front post 1 saja ya. Nah, seperti ini. Lalu dan seterusnya kita kerjakan seperti itu sampai 1 row. Ini hasilnya. Tetap
tetap ya sama jumlahnya, 4 front post 4 back post, jumlahnya tetap sama, jadi dia hanya geser. Nah, teman-teman bisa kerjakan ini terus sampai selesai ya, jadi geser aja terus, kita kurangi 1 lalu ditambah 1 jadi tetap jumlahnya 4. Nah, ini teman-teman bisa lanjut terus sampai tinggi yang teman-teman inginkan. Jadi ini saya akan lanjut dulu ya. Nah, untuk slip stitchnya tetap sama, di bagian sambungan juga seperti itu, disesuaikan dengan stitchnya nanti. Ini lama-lama geser. Nah, ini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya sudah bikin beberapa row ya, sudah cukup tinggi, ini kurang lebih ada 10 cm. Nah, seperti ini, sudah kelihatan jelas ya ini motifnya. Jadi ini motif twist atau melintir ya, atau spiral. Nah, untuk alasnya di sini saya ganti ya, karena kemarin ternyata kulit sintetisnya itu ada cacat yang lumayan kelihatan ya, jadi nanti tidak bagus hasilnya kalau misalnya dipakai, jadi saya ganti. Nah, untuk alasnya ini kalau teman-teman ingin bikin, di sini saya pakai 51 CH, lalu di ujung-ujungnya ini saya isi 4 SC. Untuk row-nya di sini saya pakai 5 row seperti ini. Untuk kelipatannya di sini saya ganti ya, jadi kelipatan 10. Jadi yang ininya front post double crochetnya 5, yang back post double crochetnya 5, jadi 10. Nah, untuk kelipatan ini bebas ya teman-teman, mau bikin berapa saja, jadi motif ini fleksibel. Untuk ini juga teman-teman bisa bikin kelipatan, misalnya teman-teman bikin kelipatan 10, lalu yang front postnya 7, yang ininya 3, atau yang front postnya 6, yang ininya back postnya 4, itu juga boleh ya, bebas saja. Jadi nggak harus sama 55, 44 gitu. Jadi fleksibel sekali motif yang ini ya. Untuk pengerjaan yang ini ya, kalau teman-teman nanti ada yang bingung ketika kita sudah sampai sini, pas mau naik row, di sini udah 5 front post, udah 5 back post. Nah, untuk cara naiknya seperti ini. Jadi di sini kan ada 5 ya, jadi ini kita kurangi 1, yang ini juga ini tetap front post, ini CH1, ini kita bikin front post, lalu di sebelahnya ini kita bikin front post. Nah, yang ini 4 kita bikin back post. Ini kalau teman-teman ada yang bingung ya, ini 4 back post double crochet, lalu yang ini yang front post kita ganti jadi back post. Nah, lalu selanjutnya kita kerjakan seperti yang sebelumnya, ini kita bikin 5 front post. Ini yang back post 1 kita ganti jadi front post. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti tinggal dilanjut saja ke atasnya, teman-teman disesuaikan saja mau tinggi seberapa ya tasnya. Untuk handle-nya teman-teman bebas saja, mau pakai kulit sintetis atau handle apa namanya besi atau dari rajutan juga boleh ya. Jadi bebas saja untuk finishingnya. Ini untuk pengerjaan motif front post dan back post ini memang agak lama ya pengerjaannya, butuh kesabaran.
Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Ini akan saya lanjut dulu. Jadi cukup sekian dulu video kali ini membuat tas atau pouch dengan motif spiral atau twist. Semoga videonya cukup jelas, jadi teman-teman juga bisa ikut mencobanya di rumah ya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.